saya Yinto Limba, Stambuk A401-18439. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Desil merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Secara matematis, desil biasa dilambangkan dengan huruf D. Desil terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Ada dua rumus desil. Yang pertama, rumus untuk data tunggal. Keterangannya yaitu D desil, I bilangan bulat kurang N banyaknya data. Yang kedua yaitu data kelompok. Keterangannya itu FI frekuensi kelas kuartil, P panjang kelas, FK jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. I bilangan bulat kurang dari 10, TB tepi bawah kelas desil, N jumlah seluruh banyak data. Sekarang kita menggunakan contoh D2. Pertama-tama kita lakukan yaitu D2 sama dengan I per 10 kali N sama dengan 2 per 10 kali 40. 2 ini dia dari karena D2 kita cari, sedangkan 40 dari jumlah data. Hasilnya sama dengan 8. Sekarang kita akan mencari menggunakan rumus data kelompok. DI sama dengan TB tambah P dalam kurung 2N per 10 kurang F kurang F besar, F kecil ya, bersama dengan 66 per 5 tambah 6. 66 per 5 ini dia yaitu TB atau tepian bawah kelas desil. Jadi TB-nya yaitu di kelasnya di sini 67 per 72. Jadi tepian bawahnya yaitu 67 dikurang 0,5 sama dengan 66 per 5. Sekarang tambah 6. 6 ini dia yaitu P-nya tadi atau panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas yaitu rentang data dibagi dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi 6. Sedangkan rentang data ada 34. Cara mencari rentang data yaitu dari jumlah maksimal dikurang dengan jumlah minimum. Jadi hasilnya adalah 6. Selanjutnya dalam kurung 8 per 5. 8 ini dari hasil yang kita buat tadi ini ya, kurang 5. F besar atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartil tadi yaitu 8. 8 di sini. 8 di bagian sini. Jadi sebelum sini kelasnya. Jadi sebelum kelasnya ini adalah 5. Selanjutnya 13 atau F kecil yaitu frekuensi kelas dilambangkan dengan F atau frekuensi kelas kuartil. Frekuensi kelas kuartil. Frekuensinya tadi yaitu ini 13. Sama dengan 66 per 5 tambah 1,3. Hasil dari sini tadi semuanya sama dengan 67 per 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Damayanti, Stambuk A401-18435. Saya ingin memaparkan sedikit tentang data kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data menjadi
4 bagian yang sama setelah diurutkan. Kuartil dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kuartil bawah yang dilambangkan dengan Q1. Kedua, kuartil tengah atau median dilambangkan dengan Q2, dan kuartil atas atau Q3. Cara menghitung rumus kuartil. Yang pertama, urutkan dulu data yang terkecil hingga data yang terbesar. Kedua, tentukan median atau nilai tengahnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan Q1 dengan cara membagi data di bawah Q2 menjadi 2 bagian yang sama besar. Keempat, tentukan Q3 dengan cara membagi data di bawah Q2 menjadi 2 bagian sama besar. Dari data berikut kita akan menentukan Q1, Q2, dan Q3. Q1 sama dengan tinggi bawah kali 1/4 kurang N. Frekuensi letak Q2 sama dengan 1/2 kurang 40. 40 itu hasil keseluruhan dari frekuensi kumulatif dibagi, jadi hasilnya 20. Q2 sama dengan 6 dan hasilnya 72,5 ditambah 1,71 menghasilkan 74,21. Kemudian Q3 sama dengan 3/4 dikali 40 menghasilkan 30 kurang 28 per 9 kali 6 menghasilkan 84,5 tambah 1/3 sama dengan 85,8. Itulah hasil pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan DC, Stanbook A401-18437, Prodi PGSD, mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi persentil atau data tunggal dan data berkelompok. Iya, baik, langsung saja. Sebelum kita memasuki soal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu persentil. Ya, di sini persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 1000 bagian yang sama. Ya, kita masuk pada yang pertama yaitu data tunggal. Menurut Andi, bukunya menyebutkan untuk menentukan nilai persentil yang belum dikelompokkan atau data tunggal memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, langkah pertama menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai. Ya, sekarang kita masuk pada rumus. Menentukan letak persentil diminta dengan menggunakan rumus. Jadi di sini keterangannya itu PI adalah persentil ke, dan N itu adalah jumlah data, dan I itu adalah urutan persentil. Jadi PI sama dengan I kali N tambah 1/100. Ya, kita lanjut. Diketahui sebuah deret data yaitu 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Di sini kita ditentukan persentil ke 75 dan persentil ke 30. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Penyelesaian atau langkah penyelesaian. Yang pertama itu mengurutkan data dari yang terendah atau terkecil sampai yang terbesar atau tertinggi. Contohnya itu seperti 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Dan di sini jumlah datanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu kita lanjut pada contoh kedua, yaitu berdasarkan rumus mencari persentil tunggal di atas, maka nilai letak persentil ke 75 diurutkan data ke 75 dikali 10 ditambah 1/100 sama dengan 8,25. P75 sama dengan X8 ditambah 0,25 dikali 9X dikurang 8X sama dengan 9 ditambah 0,25 dikali 10 kurang 9 sama dengan 9,25. Jadi persentil ke 75 adalah 9,25. Ya, kita lanjut. Letak nilai persentil ke 30 diurutkan data ke 30 dikali 10 ditambah 1/100 sama dengan
330 per 100, jadi hasilnya yaitu 3,3. Jadi P30 sama dengan X3 ditambah 0,5 dikali X4 dikurang X3 sama dengan 5 ditambah 0,3 dikali 6 kurang 5 ditambah 5,3. Jadi persentil ke-30 adalah 5,3. Ya, kita lanjut pada yang kedua, yaitu persentil data berkelompok. Mencari persentil dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi atau frekuensi. Hal ini juga disampaikan oleh Ridwan, menyebutkan bahwa mencari persentil data berkelompok harus dibuat susunan distribusi atau frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Selain itu, Ridwan juga menerangkan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama yaitu menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan yang kedua itu menghitung rentang atau range, dan yang ketiga jumlah kelas, dan yang keempat panjang kelas interval. Ya, jadi kita lanjut. Setelah tabel distribusi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai persentil dengan rumus yang diungkapkan oleh Andi. Jadi PI itu adalah bilangan bulat yang kurang dari 100 atau 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 99. Dan TB tepi bawah kelas persentil, N adalah jumlah seluruh frekuensi, F, K jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, FI frekuensi kelas persentil, P panjang kelas interval. PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N kurang FK per FI dikali P. Ya, kita lanjut. Contoh soal persentil kelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di bawah. Tentukan letak persentil ke-25. Nilai X yaitu 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, dan 61 sampai 65. Sedangkan nilai F adalah 3, 6, 16, 8, dan 7. Ya, jawabannya itu F kumulatifnya yaitu 3 tambah 6 sama dengan 9, 9 tambah 16 sama dengan 25, 25 tambah 8 sama dengan 33, 33 tambah 7 sama dengan nilai dari F kumulatifnya itu 40. Ya, letak persentil ke-25 sama dengan 25 per 100 kali 40 sama dengan 10, yaitu data pada tabel ke-10 dan kelas pada persentil ke-25 sama dengan 51 kurang 55, sehingga memperoleh P25 sama dengan 50,5 ditambah 25 kali 40 per 100 kurang 9 per 16 kali 5 sama dengan 50,5 ditambah 10 kurang 9 per 16 dikali 5, yaitu 50,5 ditambah 0,31, yaitu hasilnya 50,80. Sekian materi yang bisa saya bawakan sampai di sini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup hanya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, dan terima kasih.